selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Resi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sampai di PI 5. Iya betul, tidak terasa ya Bu ya. Betul. Cepet banget waktu yang sudah berlalu. Nah, Iya. hari ini nanti untuk PI 5, jadi saya akan menanyakan progres belajar Bu Ida selama 1 bulan terakhir dalam pembelajaran daring, serta melanjutkan dari PI kemarin, kita kan sudah observasi di kelas. Hari ini nanti saya ingin menanyakan terkait hasil observasi yang sudah Bu Ida lakukan dengan teman sejawat. Iya, kemarin sudah melakukan ya Bu ya? Ya sudah. Kemarin sempat melakukan praobservasi dulu, kami ngobrol, kemudian langsung ke lapangan. Kan kebetulan yang saya ambil itu observasi teman sejawat yang mengajar PJOK. Jadi langsung praktek di lapangan. Itu. Oke, berarti sudah, nanti saya minta hasilnya ya, hasil observasi. Terus untuk pembelajaran daringnya, progresnya yang sudah dipelajari dalam 1 bulan terakhir ini tentang aset yang dimiliki oleh sekolah itu, kemudian kemarin membahas tentang kepemimpinan murid itu. Kemudian ada lagi, saya juga sudah sekitar 50% untuk portofolio digital selesai kerjakan. Sudah ya, 50%. Oke. Berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Bu Ida lakukan, itu bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan putusan yang Bu Ida lakukan? Jelas berpengaruh beresi ya, karena dengan adanya pembelajaran 1 bulan ini ya, apalagi di dalam sistem pembelajaran itu pasti ada tantangan dan hambatan, dan itu dari materi-materi yang sudah saya dapat selama 1 bulan ini sangat membantu saya, apalagi untuk memikirkan tentang keputusan-keputusan bijak yang harus diambil. Nah, kemarin kan juga sempat belajar tentang dilema etika itu. Jadi sempat observasi juga dan wawancara juga dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD sini, pimpinan saya, kemudian dari SD Kepo 1. Nah, kebetulan banyak ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang dihadapi, permasalahan dan juga tantangan sekaligus solusi cara menghadapinya. Nah, itu menjadi pembelajaran tersendiri bagi saya, masukan-masukan positif yang mungkin nantinya apabila saya menemui kasus seperti itu bisa saya terapkan dalam pengambilan keputusan. Gitu. Dari apa yang sudah Bu Ida lakukan tadi, mungkin masih ada perlu yang dievaluasi kah Bu Ida? Yang perlu dievaluasi mungkin dari diri saya sendiri ya, karena sudah mendekati hampir finish selesai ini kan, saya menumbuhkan semangatnya ini yang agak ini yang agak berat, cuman ya bagaimana cara memotivasi diri saja. Kalau terasa bosan ya berhenti sejenak, kemudian nanti lanjut lagi. Kalau bosan lagi ya kita cari bahan untuk healing atau tempat-tempat yang mana perlu yang bisa itu ya healing, jadi untuk merefreshkan lagi ya. Oke. Dari pengalaman yang terjadi selama Bu Ida mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang mencerminkan, adakah hal yang mencerminkan terkait dilema etika, baik itu terkait murid maupun dari rekan sejawat? Ada Bu, jadi ada beberapa kasus yang saya temui beberapa hari belakangan ini. Salah satunya kemarin dari murid saya sendiri, yaitu ternyata ada salah satu siswa yang membawa HP ke sekolah, kemudian ketahuan, ya mau tidak mau harus saya sita. Dan ternyata dengan kemajuan teknologi, itu luar biasa sekali. Saya melihat siswa saya tersebut ternyata kemampuan teknologinya ya lebih 1 tingkat lebih daripada seumuran kita. Contohnya ini, seperti tema yang biasanya kita menggunakan kunci password pola dan juga nomor, ternyata ada lagi dan saya tanya, sempat kesulitan untuk membuka. Jadi kunci layar ya, bukan melalui
sandi iya, maupun pola. pola. Terus saya tanya ke anak tersebut, ini dapat tema dari mana? Ternyata download online dari TikTok. Itu gitu. ada baru. Nah, ada baru saya teman baru dengar. itu. Ya, itu. Kemudian saya suruh buka, saya suruh ganti temanya itu sesuai dengan HP-nya. Dan saya observasi lagi, ternyata di dalam HP tersebut pun terdapat ya hal-hal yang sebetulnya anak-anak belum pantas untuk mengetahui, gitu ya. Tidak perlu saya sebutkan apa. Terus kami dari rekan guru, saya beserta rekan-rekan sejawat bahu-membahu untuk melihat HP itu sudah sejauh mana digunakan. Nah, ini sisi yang pertama, kita sebagai guru maupun murid kan tidak boleh ketinggalan teknologi. Apalagi kita sebagai guru harus punya kemampuan lebih dari siswa. Itu yang jelas. Selangkah lebih maju. Harus selangkah lebih maju. Kemudian apabila kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, ya kita tertinggal. Tetapi sisi negatifnya seperti itu, anak-anak jadi bebas mengkonsumsi apapun yang ada di sosial media tanpa filter. Kan kalau siswa itu secara psikologis kan anak seusia SD belum saatnya atau belum siap secara psikologis mereka untuk menerima hal-hal yang ya katakanlah yang diterima oleh usia 17 tahun ke atas. Kemudian mereka tanpa sengaja melihat, akhirnya merasa kecanduan, ya kecanduan, akhirnya diteruskan. Kemudian karena ada teman seperti itu, Bapak pimpinan maupun rekan sejawat bahu-membahu untuk memotong siklus itu. Jadi sempat wali murid kita kumpulkan, bahkan siswa saya pun juga ada yang sudah merokok, Bu. Vape. Pakai vape ada, pakai rokok batangan ada. Yang baru beberapa hari ini temuan seperti itu. Jadi terkait temuan kasus tadi dan sudah melakukan upaya untuk penyelesaiannya, pencegahan sudah untuk sampai mengundang wali murid ya? Iya, sampai mengundang wali murid. Dan ternyata wali murid pun tidak tahu. Kemudian dari kami sendiri memberikan fasilitas kepada wali murid yang memang ingin tahu tentang isi dari HP putra-putri Bapak Ibu wali murid, bisa diberikan kepada kami untuk kami cek dengan tim IT gitu. Jadi sudah sampai dikomunikasikan dengan wali murid sejauh itu ya? Iya, sampai sejauh itu. Oke Bu Ida, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya hasil observasi saya minta dan nanti akan kita lakukan pas obrolan pasca observasi seperti itu ya. Baik, langsung saja ya Bu Ida ya. Iya. Terima kasih.